Apakah dengan kondisi itu kita cukup mengatakan prestasi sekarang turun? Artinya jangan-jangan sebenarnya tata kelola kita yang belum efektif. Layanan yang paling tinggi, layanan yang paling utama di UIN itu adalah mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, apa kabar? Suasananya di UIN Malang ini sedang sibuk, lengang, tenang gitu ya, karena sedang mendekati atau mungkin sudah ada yang menjalankan yang namanya UAS para mahasiswa. Tapi nggak kalah juga dosen sedang sibuk juga untuk beberapa hal, karena ini mendekati akhir tahun, banyak tagihan, penelitian, pengabdian, pengajaran, semuanya harus diselesaikan di bulan Desember ini. Termasuk juga para tenaga pendidik yang ada di UIN Malang, banyak sekali aktivitas yang harus diselesaikan di akhir tahun ini seperti biasa. Nah, untuk berbicara tentang kesibukan dosen, tendik, dan juga mahasiswa, ternyata hal ini diperhatikan oleh seseorang yang mempunyai jabatan penting di UIN Malang, yaitu Bapak Kabiro AUPK, Bapak Ahmad Hidayatullah. Karena ternyata tidak bisa ditutup mata bahwa semua warga masyarakat yang ada di UIN Malang, baik dosen, masyarakat dari tendik maupun mahasiswa ini mempunyai kelebihan dan prestasi masing-masing. Kali ini kita akan berbicara tentang apresiasi ke depan seperti apa nih buat UIN Malang, baik dosen, tendik, dan juga mahasiswa. Langsung saja saya sapa, ada Bapak Ahmad Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Farida. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah, selalu harus pakai masker. Berusaha untuk sehat. Sepertinya masih ada persiapan untuk menjaga stamina lebih baik lagi ya Pak ya? Manusia itu perlu istiqomah. Nah, di dalam megang prinsip, salah satu prinsip untuk menjaga kesehatan kita harus tetap pakai masker ya. Istiqomah. Sepertinya kemarin ketemu Bapak di acara moderasi beragama, malam-malam juga masih pakai masker. Istiqomah nih Bapak ya. Nah Bapak, semoga nggak bosan ketemu saya lagi di Maliki Podcast. Saya juga senang sekali bisa ngobrol lagi dengan Bapak. Kali ini kita berbicara tentang persiapan ya Pak, atau mungkin sebenarnya selama beberapa tahun terakhir sudah cukup ada perhatian untuk memberikan apresiasi baik dosen, tendik maupun mahasiswa. Nah, dalam kacamata Bapak ini seperti apa sih selama ini? Apakah perlu ditingkatkan lagi atau gimana Pak? Iya, tentu namanya prestasi harus senantiasa ditingkatkan. Tapi sebelum bicara ke sana, Bu Farida, saya ingin menyampaikan cerita dulu. Boleh Bapak. Bagaimana persepsi pimpinan kita, khususnya Pak Rektor, dalam melihat perkembangan belakangan ini. Alhamdulillah Pak Rektor cukup bangga dengan prestasi-prestasi kita semua, baik di dalam dunia kemahasiswaan, pendidikan, maupun juga tata kelola yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Banyak hal yang bisa kita raih dan bisa kita lihat. Akreditasi kita sudah mencapai unggul. Iya, betul. Kemudian prestasi-prestasi umum kita capai. Mahasiswa kita paduan suara kemarin menang dari Malaysia. Betul. Namun demikian, apakah prestasi itu hanya kita banggakan saja? Disinilah Pak Rektor memberikan sebuah perhatian, sangat concern untuk mengajak kita semuanya untuk mengevaluasi bagaimana prestasi-prestasi ini yang sekarang ada ini untuk bisa ditingkatkan di masa yang akan datang, baik untuk mahasiswa, dosen maupun tenaga pendidikan. Gitu Mbak. Oke, berarti sebenarnya untuk beberapa waktu terakhir ini sudah ada peningkatan ya Pak. Mulai muncul kelihatan banget ya bahwa semua lini yang ada di UIN Malang itu semua ada hasilnya dan ada prestasinya. Makanya perlu ditingkatkan apresiasinya oleh pimpinan gitu. Betul. Ya Bapak ya. Jadi bisa jadi begini. Di balik prestasi-prestasi itu merangsang atau memancing sebuah perhatian untuk melihat lebih dalam. Apakah prestasi yang diraih dalam satu tahun itu cukup itu memang, atau sebenarnya ada lagi potensi prestasi yang ternyata belum kita kelola dengan baik. Inilah Pak Rektor ingin membawa kita semua pada sebuah pemikiran tata kelola yang komprehensif, yang bisa melihat
sisi-sisi mana yang sebenarnya belum tergarap oleh kita. Nah, misalnya contoh, di satu sisi kita punya prestasi yang ada di Malaysia untuk mahasiswa. Iya, betul. Sisi yang lain kemarin kita kompetisi tapi ini bidang kemahasiswaan sebenarnya saya tidak berkompeten untuk mengomentari itu, tapi saya melihat dari sisi bagaimana pengelolaan program dan anggaran untuk memperhatikan ini. Misalnya kita melihat bagaimana lomba-lomba kita kemarin di Jember. Ternyata mungkin yang kita peroleh belum seperti yang sebelumnya kita raih di event yang sama. Nah, ini Pak Rektor mengajak kepada kita, apakah sudah efektif selama ini kita membuat program kegiatan termasuk di dalamnya anggaran untuk mengelola itu. Apakah dengan kondisi itu kita cukup mengatakan prestasi sekarang turun? Belum bisa juga. Belum bisa juga, tidak valid. Artinya jangan-jangan sebenarnya tata kelola kita yang belum efektif. Nah, inilah Pak Rektor yang mengajak kita untuk selalu melakukan evaluasi. Sehingga harapan Pak Rektor, anggaran yang dimiliki oleh UIN itu bisa diefektifkan alokasinya. Kemudian dimaksimalkan untuk mengawal layanan. Dan perlu kita ketahui, layanan yang paling tinggi, layanan yang paling utama di UIN itu adalah mahasiswa. Betul. Sejauh mana kita sudah mendampingi adik-adik kita mahasiswa dalam setiap jenis pengembangan talenta mereka dalam berbagai bidang olahraga, seni dan sebagainya. Sudah nggak sejauh ini anggaran-anggaran yang ada sudah menyentuh? Nah, ini akan dievaluasi. Nah, begitu juga untuk pegawai. Untuk pegawai juga begitu, kinerja kita juga sudah banyak. Nah, namun apakah cukup puas kita cuma di situ? Apakah sebenarnya kita punya pegawai yang potensinya jauh lebih besar dari itu? Iya, betul sekali. Namun belum pernah kita pikirkan lebih dalam apresiasi terhadap mereka, termasuk bagaimana menumbuhkan prestasi itu muncul. Alhamdulillah hari ini Bu Farida, kita tadi baru mendapatkan tamu dari Kepala Badan Pertanahan. Ada urusan yang mungkin sudah puluhan tahun tidak bisa terselesaikan. Alhamdulillah tadi pagi itu sertifikat 2 bidang tanah untuk kampus 2 itu terselesaikan tuntas. Masya Allah, kampus 1 juga begitu. Nah, ini prestasi pegawai. Tetapi apakah pegawai itu sebenarnya hanya mampunya sampai mencapai di situ? Tentunya kan tidak. Pegawai ini punya potensi yang lebih besar lagi kok, membangun sistem tata kelola di UIN segala macam. Nah, kenapa ini kok belum terwujud? Nah, saya pikir kita harus berpikir secara holistis, yaitu sejauh mana kita mendukung munculnya talenta-talenta pegawai ini. Begitu juga dosen terkait dengan jurnalnya, mutu penelitiannya dan sebagainya. Nah, kemarin kita melihat lembaga internasional yang dipimpin oleh Pak Segaf dan Pak Yunus, nah, itu lagi memicu bagaimana menyuburkan budaya menulis, budaya penulisan artikel melalui MIG itu ya. Nah, artinya itu kan sebuah upaya yang masif dilakukan oleh unit internasional dalam rangka menaikkan minat menulis mahasiswa maupun dosen. Artinya apakah memang untuk menaikkan perlu lembaga-lembaga yang melakukan sebuah upaya sporadis dalam satu konsentrasi? Pertanyaannya, lembaga-lembaga yang lain sebenarnya kan juga sudah ada. Tapi kenapa kok tidak tumbuh subur seperti yang MIG ini? Nah, ini juga jadi bahan evaluasi. Pertanyaannya berikutnya, sudah nggak penyusunan program-program di tahapan perencanaannya itu memang betul-betul realistis? Sudah nggak awal tahun anggaran-anggaran yang muncul nanti di dalam DIPA itu dievaluasi, kemudian disusun prioritasnya lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan realistis itu supaya bisa maksimal. Nah, hal-hal inilah yang oleh Pak Rektor diamanahkan kepada kita semua, para unsur pimpinan, untuk menata sebaik-baiknya agar paling tidak di tahun 2024 kita bisa mencapai prestasi yang lebih baik dari tahun 2023 yang sekarang sudah baik ini.
Oke, baik. Oke, luar biasa, sudah sangat detail ya Bapak. Jadi ada sebenarnya kalau kita sudah di akhir tahun 2023 ini, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa prestasi kita sudah meningkat, atau mungkin kita juga tidak bisa mengatakan wah turun nih, itu masih belum bisa ya Pak. Tetapi kita juga nggak boleh berhenti di situ untuk merasa puas, tetapi tahun depan sepertinya harus ada yang dipersiapkan lagi. Nah, otomatis kan berbeda Pak untuk dosen, tendik dan juga mahasiswa, bentuk apresiasinya. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak nih, kalau mahasiswa nih, saya kemarin sempat merasakan juga supporting dana untuk mensupport bakat mahasiswa itu sudah cukup banyak Pak, termasuk yang kemarin sempat sit in di beberapa negara. Itu saya rasa juga upaya kampus untuk mensupport ya Bapak ya. Nah, kalau dari segi tendik, kalau dosen kan mungkin dari kepenulisan dan lain sebagainya. Kalau dari tendik sendiri, dari pandangan Bapak seperti apa nih? Ya, sebelum saya menguraikan tendik, saya akan komentari tentang mahasiswa dan dosen dulu. Iya Bapak. Nah ini kita ingin mengajak kepada seluruh pimpinan unit di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memanfaatkan momen awal tahun 2024 nanti, saat anggaran dari pemerintah juga sudah turun, anggaran dari UIN sudah kita pasang di dalam DIPA. Ini tampaknya memang setiap unit patut untuk melakukan pertemuan awal untuk mengevaluasi ajuan-ajuan DIPA yang sudah ada itu sejauh mana akan mencapai kontrak kinerja yang di awal tahun itu ditandatangani oleh Pak Rektor kepada Kementerian Keuangan, dan perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Pak Rektor kepada Kementerian Agama. Kedua-duanya tadi, atau yang biasa kita sebut dengan indikator kinerja umum (IKU), itu di breakdown kepada semua stakeholders yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan itu diwujudkan dalam bentuk program-program kegiatan, dan belakangnya mesti ditunjang oleh anggaran. Nah, dari kaitan urutan itu, sejauh mana anggaran dan program kegiatan yang sekarang sudah tersusun itu sudah punya proyeksi untuk mencapai kinerja, kontrak kinerja tadi, termasuk di dalam pelayanan kemahasiswaan segala macam. Nah, ini patut nanti dievaluasi di awal tahun, kita tata sedemikian rupa yang bagus, agar setiap rupiah yang keluar itu betul-betul punya kontribusi terhadap pencapaian kinerja UIN yang bisa meningkatkan layanan kita. Sehingga nanti keluarannya mahasiswa lebih puas dalam pelayanan pendidikan, mahasiswa lebih puas di dalam pelayanan pengembangan bakat, organisasi dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan Pak Rektor yang cukup menggelitik untuk harus kita jawab gitu. Nah, kemudian pada dosen juga demikian. Kalau sekarang ada tingkat citasi kita sudah ada di dalam jurnal-jurnal, sudah bisa kita lihat ya, tingkat kita sejauh mana. Pertanyaannya, sudah nggak itu kita kelola sedemikian rupa, sebenarnya kita bisa meningkatkan yang jauh lebih dari itu. Oleh karena itu, maka anggaran-anggaran yang ada di UIN ini harus diperhitungkan lagi di awal tahun, agar betul-betul setiap rupiah itu menunjang kebutuhan-kebutuhan dosen untuk meningkatkan reputasinya, meningkatkan kapasitas kemampuannya di dalam bidang pembelajaran maupun penelitian. Nah, dengan demikian maka akan berkontribusi pada peningkatan mutu. Begitu juga bagaimana apresiasi peningkatan prestasi untuk tenaga-tenaga pendidikan dalam pekerjaan secara umum. Bagaimana dalam penghargaan P1, P2 dan P2 tambahannya. Alhamdulillah Pak Rektor baru mengeluarkan SK sekitar 3 bulan yang lalu, SK 571 yang memberikan peluang bahwa yang bisa berprestasi di dalam dunia kerja di UIN Malang ini tidak hanya dalam penulisan jurnal saja yang bisa ditempuh oleh dosen, tapi ternyata selain dosen, tenaga pendidikan bisa kok mencapai prestasinya, karena di sana ada aspek inovasi, ada aspek prestasi yang sebelumnya dalam aturan sebelumnya itu tidak pernah ada ya. Sehingga P2 itu, P2 tambahan itu hanya untuk memberikan apresiasi pada penulisan jurnal. Ya tentunya yang banyak hanya dosen gitu. Iya, betul sekali. Karena sektor pekerjaannya memang cocok. Sedangkan tenaga pendidikan kalau disuruh untuk nulis
artikel mungkin bukan bisa, wilayahnya, iya. Tetapi dunia pekerjaannya mungkin banyak yang ditinggalkan kan gitu. Nah, oleh karena itu maka Pak Rektor sudah membuka bahwa pegawai itu bisa dengan inovasi. Inovasi itu apa? Tidak harus selalu berhubungan dengan IT. Apapun pekerjaan yang dia lakukan, dia punya nilai lebih yang bisa mempermudah layanan, itu nilai bisa kebaruannya bisa diapresiasi dengan inovasi. Begitu juga pada saat mencapai prestasi-prestasi target. Contoh seperti yang hari ini sertifikat tanah yang diurus selama hampir 4 periode kepemimpinan di UIN belum selesai-selesai. Hari ini ada tim khusus yang terdiri dari kurang lebih sekitar 15 pegawai, dan pegawainya itu pegawai yang betul-betul merata, ada yang di jajaran pimpinan menengah maupun bawah, semuanya berkolaborasi dan berhasil, alhamdulillah. Nah, ini kemudian diapresiasi oleh Pak Rektor dalam bentuk tadi di SK 571 itu bisa diputuskan untuk masuk dalam kategori prestasi pegawai. Dan alhamdulillah nanti di dalam P2 tambahan bisa diapresiasi. Untuk tending juga untuk tending. Begitu juga yang teman-teman humas, teman-teman humas baru berprestasi diapresiasi di tingkat nasional. Nah, ini juga seyogyanya begitu dan harus diapresiasi akan diapresiasi nanti di dalam P2 tambahan di tahun ini. Nah, harapannya tidak hanya humas, tidak hanya tim pengelola BMN atau tanah yang tadi sertifikasi tanah, tapi kita berharap ini bisa memotivasi pegawai-pegawai yang lain yang ada di fakultas, yang ada di unit lembaga. Ayo potensinya dikembangkan. Nah, untuk bisa menampung sana maka anggaran kita itu betul-betul harus kita perhitungkan, harus kita tinjau nilai strategisnya di setiap program kegiatan yang kita lakukan, sehingga program kegiatan yang kita canangkan itu bukan semata-mata mencapai keinginan, tetapi betul-betul mencapai kebutuhan layanan yang dibutuhkan oleh Civitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Harapannya begitu. Baik, luar biasa. Jadi saya juga ingin mengucapkan dulu selamat untuk humasnya UIN Malang yang mendapatkan juara mendapatkan juara 1 untuk pengelolaan website terbaik, dan juga juara 2 untuk pengelolaan sosial media. Dan ini juga sebenarnya kalau saya boleh menambahkan sedikit Bapak, bahwa humas ini juga dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa yang juga diberikan supporting dana atau supporting apresiasi tadi bentuk apresiasi dari keuangan juga. Nah, ini juga merupakan fasilitator untuk membuat mahasiswa lebih banyak berkreasi, juga lebih dekat dengan kampus gitu ya Bapak. Karena website sosial media tuh kayaknya perlu sentuhan anak-anak Gen Z nih Pak. Walaupun bentuknya beda-beda. Misalnya, kalau mahasiswa bagaimana program-program kegiatan yang bisa menunjang bakat untuk tata kelola medsos kan gitu ya, tata kelola web. Termasuk di belakang sana ada simfoni. Bagaimana bisa memanage sebuah radio yang kredibel, dan selama ini simfoni kita juga sudah dikenal ternyata oleh masyarakat banyak. Harusnya sudah dikenal banyak, memang betul. Dan saya melihat juga begitu. Cuma kita perlu majukan lagi lebih dari itu supaya bisa pamornya lebih tinggi, pengaruhnya lebih luas, mungkin daya frekuensinya lebih tinggi sehingga sebarannya bisa dijangkau lebih luas lagi. Jangkauannya lebih luas, maksud saya begitu. Betul. Nah, ini kan perlu program-program yang menunjang, program-program yang sistematis, yang memang untuk kesana, daripada kita membuat sebuah program yang hanya sekedar menunaikan yang penting ada kegiatan dan sudah jalan, tapi ternyata tidak punya kontribusi terhadap kontrak kinerja, tidak punya kontribusi terhadap perjanjian kinerja, dan tidak meningkatkan tingkat kepuasan layanan. Betul sekali, Ini yang dipesankan oleh Pak Rektor untuk kita evaluasi bersama, agar UIN ini mampu memberikan apresiasi yang proporsional kepada semua komponen, baik dosen, tenaga pendidikan, apalagi yang utama mahasiswa, agar betul-betul semarak prestasi itu bisa lebih tumbuh lagi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Artinya
kampus UIN Malang itu benar-benar mewadahi seluruh kreativitas, kelebihan, bakat dan minat dari setiap individu bahkan ya Bapak ya. Tidak hanya memperhatikan dosennya saja, tetapi Tendik juga diperhatikan, bahkan mahasiswa juga diwadahi bahkan dengan mahasiswa yang utama Bu Farida. Ini yang utama mahasiswa karena pelayanannya memang lebih banyak ke mahasiswa gitu ya Bapak ya. Nah, harapannya mohon maaf. Harapannya saya nambahkan setiap pemangku kepentingan yang berkewajiban untuk menyusun program-program ini betul-betul mampu menyusun program yang berguna, program yang betul-betul sesuai dengan harapan kebutuhan, sehingga program-program itu tidak hanya sekedar banyak, tidak hanya sekedar sering dilakukan, tapi betul-betul program-program itu mengena pada sasaran, efektif gitu. Nah, dengan demikian uang anggaran UIN yang mungkin juga terbatas ya, kita tidak berlebihan juga, namun bisa disalurkan pas gitu dan pada sasaran yang kena, sehingga walaupun tidak terlalu banyak tapi bisa mengena pada program-programnya memang dibutuhkan dan bisa berdampak. Betul. Berdampak. Harapannya ke sana. Tidak salah sasaran ya Pak ya. Nah, sementara sisi yang lain kalau dalam memprogramkan itu kurang sistematis, sisi yang lain seperti tahun ini Bu Farida itu masih ada beberapa sektor itu yang ternyata tidak terserap. Tidak terserap gitu. Nah, kalau sudah akhir tahun gini ya memang susah kita mengalihkan. Ya, Pak, tinggal berapa hari Tapi ini. kalau di awal tahun itu sudah terevaluasi bahwa ini nggak bakalan lah terserap sampai akhir tahun. Oh, ini sebenarnya nggak terlalu diperlukan. Kemarin hanya sekedar pada waktu penyusunan mungkin sudah terlanjur diprogramkan. Itu kalau di awal tahun atau di pertengahan tahun direvisi. Itu dibahas, direvisi, dikonstruk lagi sedemikian rupa yang bagus untuk tujuan-tujuan mulia, mungkin justru malah lebih berguna. Sehingga kita menghadapi sebuah kenyataan, di sisi yang lain ada yang tidak terserap, artinya lebih. Di sisi yang lain ada kebutuhan sangat membutuhkan, yang tidak support dengan maksimal. Nah, Pak Rektor ingin yang begini tidak terjadi lagi, sehingga bisa maksimal gitu. Yang memang dibutuhkan bisa tersupport maksimal, yang memang tidak dibutuhkan itu bisa sudah dirasionalisasi kegiatannya sehingga proporsional gitu. Baik, luar biasa. Jadi untuk mahasiswa UIN Malang khususnya ini ya sebagai penduduk terbanyak di kampus ini tentu saja jangan pernah khawatir untuk terus berprestasi, karena sebenarnya Bapak Kabiro AUPK nih, bagian AUPK ini benar-benar mempertimbangkan, bahkan memikirkan untuk melakukan cara-cara yang jitu biar anggaran yang masuk ke UIN Malang tuh tepat sasaran untuk kalian semua. Jadi jangan berhenti berprestasi. Banyak sekali yang bisa kita berikan untuk mahasiswa. Nah, tapi di sini saya ingin bertanya Bapak. Kalau kami dosen gitu kan biasanya memang bentuknya adalah mengajukan ya ketika kita sudah mempunyai karya, misalnya karya tulis atau mungkin karya-karya yang lain, itu kami secara sistem kita akan mengajukan lewat Smart itu ya Bapak ya. Nah, kalau dari Tendik ini mungkin yang belum banyak ya Bapak, karena biasanya Tendik kan mungkin malu-malu ya, atau mungkin mengerjakan sesuatu yang memang sesuai instruksi. Nah, untuk melakukan inovasi ini seperti apa Bapak? Apakah sistemnya sudah akan tersedia? Mereka akan melakukan secara otomatis bisa mensubmit inovasi yang mereka lakukan, atau mengajukan ke Bapak atau ke rektor atau gimana nih Pak? Ini ada satu yang perlu saya luruskan. Tadi ada image bahwa pegawai itu tugasnya adalah menjalankan perintah kan gitu ya. Nah, Bu Farida, untuk masa yang akan datang, UIN itu tidak hanya untuk 5 tahun yang akan datang. UIN ini bukan hanya untuk 10 tahun yang akan datang, tapi UIN itu untuk masa depan yang sangat panjang, yang tentunya harus mampu mengiringi perkembangan kehidupan. Oleh karena itu tidak cukup hanya ditunjang oleh dosen yang kreatif, tapi juga perlu tenaga pendidikan yang kreatif, yang mampu berinspirasi, mengkreasi, mampu berinovasi, sehingga mereka akan menjadi tenaga yang inspiratif untuk memajukan lembaga ini. Nah, oleh karena itu maka kita tidak hanya bisa menunggu orang itu berprestasi. Termasuk kepada dosen, kita tidak hanya menunggu dosen mana yang
yang sudah mampu mengeluarkan karyanya. Nah, iya. Tetapi lebih dari itu, UIN ini Pak Rektor ingin menyusun sebuah program-program yang bisa merangsang dosen itu yang tadi itu untuk punya hasrat nulis, punya keterampilan menulis yang tinggi. Juga begitu, bisa merangsang pegawai untuk berinovasi, untuk merangsang pegawai untuk berkreasi, sehingga betul-betul ditunjang. Termasuk yang utama juga bagaimana bisa menumbuhkan, melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang inovatif, mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, mahasiswa yang mampu berkolaborasi tidak hanya internal di UIN, tapi mampu juga berkolaborasi di berbagai tingkat untuk menyiapkan dirinya menjadi lulusan yang bukan hanya sekelas lulusan sebuah perguruan tinggi, tapi mampu meletakkan dirinya sebagai anggota dunia. Bagian dari global. Jadi lulusan UIN mampu menjadi anggota dunia yang berkiprah untuk keperluan dunia. Nah, ini Pak Rektor sangat konsen untuk merangsang kita semua menyusun program-program yang sesuai untuk sana, yang bisa menstimulan lahirnya sosok-sosok mahasiswa bermutu, pegawai bermutu maupun dosen yang bermutu. Oke, luar biasa. Oke, Bapak, sudah banyak sekali mungkin yang memang ini penting banget sih menurut sudut pandang saya ya Bapak ya, bahwa untuk memberikan apresiasi kepada dosen, tendik maupun mahasiswa ini merupakan atmosfer yang segar gitu loh Bapak. Karena kalau kita melihat tendik itu biasanya berangkatnya kehidupan yang monoton itu membuat mereka jadi udah capek duluan gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya memang dicanangkan program-program yang lebih menarik, lebih inovatif, memang itu bisa meningkatkan selain mengeluarkan inovasi dari tendik itu sendiri, bisa mensupport kampus ini lebih baik lagi gitu ya Bapak ya. Oke Bapak, untuk mungkin yang ingin bisa disampaikan kepada dosen, tendik maupun mahasiswa dari sudut pandang Bapak nih, tahun depan target yang seperti apa sih kalau dari sudut pandang Bapak sendiri yang ingin disampaikan ke dosen, tendik dan juga mahasiswa? Saya ingin mendorong semua dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa untuk menyatakan diri bahwa UIN ini milik kita. Bukan hanya milik beberapa gelintir orang, tapi UIN ini milik kita, milik dosen, milik mahasiswa, milik tenaga pendidikan. Oleh karena itu maka mari kita bangun dosen ini, UIN ini dari kita, oleh kita dan untuk kita, untuk kemajuannya. Oleh karena itu pada saat penyusunan program, mari kita susun program yang serius, program yang betul-betul sesuai dengan kontrak kinerja. Kita tinjau detail satu-satu. Setelah itu kita komitmen untuk menjaga pelaksanaan programnya betul-betul konsisten, sesuai dengan sasaran-sasaran yang kita canangkan tadi, dan betul-betul kita kontrol setiap saat. Di mana ada program yang kurang efektif, kita renovasi, kita evaluasi, kemudian kita revisi pada program yang memang sangat dibutuhkan baik oleh mahasiswa, dosen maupun tenaga pendidikan. Dengan begitu maka insya Allah UIN ini siap untuk menjadi pengelola sivitas, memanage sivitas dengan baik, sehingga semua sivitasnya akan menjadi sumber daya masa depan yang mampu untuk mengangkat UIN ini bermutu, tidak hanya 5 tahun, tidak hanya 10 tahun, tapi bermutu untuk masa depan yang sangat panjang gitu. Terima kasih. Luar biasa. Jadi semoga kita harapannya UIN ini tidak hanya mendapatkan penghargaan lagi ya Pak tahun depan pasti, tetapi justru dampaknya ini makin luas yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu, tidak hanya meraih formalitas prestasi. Betul sekali. Tapi betul-betul meraih kualitas prestasi. Semakin diakui oleh dunia juga tadi yang Bapak katakan, dosen, tendik maupun mahasiswanya tidak hanya menjadi bagian dari global ini, tapi kampus ini juga diakui oleh dunia gitu ya Bapak. Insya Allah. Siap mendukung nih Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Ahmad Hidayatullah. Terima kasih sudah selalu memberikan supporting untuk kami, dan juga selalu siap sedia untuk datang ke podcast kita. Ini juga bagian dari supporting Bapak. Semoga nanti kedepannya ada gebrakan juga untuk Maliki Podcast, biar mungkin lebih termasuk ini ya Pak ya. Studionya, timnya dan lain sebagainya. Ini juga kayaknya penting juga untuk diperhatikan. Termasuk luar biasa. Teman-teman mahasiswa. Betul. Supaya lebih senang lagi untuk
membantu kegiatan, iya, betul. Ini mereka sebenarnya jiwa-jiwa mereka sih Bapak untuk melakukan hal-hal demikian, dan mereka kalau disupport dan diapresiasi kayaknya akan terus semangat. Siap. Baik, terima kasih Bapak, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Siap, semoga kita bisa bertemu lagi di podcast berikutnya dengan kemajuan yang lebih banyak lagi. Amin. Sekalinya datang ke podcast ada awardnya yang bisa dibanggakan ya Bapak ya. Siap. Terima kasih. Dan untuk para sahabat kampus, mahasiswa UIN Malang, jangan patah arang ya. Bagi Anda siapapun tanpa pilih-pilih yang berprestasi, terus tingkatkan prestasi Anda. Kalau punya bakat harus bisa diupayakan, karena sesungguhnya kampus UIN Malang itu juga memberikan perhatian dan juga apresiasi yang begitu luas, termasuk untuk pegawai, tendik maupun juga dosen. Terima kasih, semoga kita semua bisa memberikan manfaat yang semakin luas, termasuk di Maliki Podcast. Saya Farida, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.